balik lagi di Bincang bersama Baru. guys, gue mau cerita deh sama kalian. Tapi kalian jangan sedih ya. Ya pokoknya beberapa hari yang lalu teman gue ada yang nelfon gue. Terus dia bilang lah sama gue kalau dia kena PHK. Terus maksudnya sempat bertahan kan, perusahaannya tetap survive sampai akhirnya ya udah nggak bisa dipertahankan. Terus teman gue ini kena PHK. Sedih banget sih. banyak banget. 50% karyawan coy, banyak banget. Terus dia sampai bilang kayak gini sama gue, kalau gue sih masih bisa survive ya dia bilang gitu. Gue lebih sedih lagi ngeliat teman-teman gue yang lain yang benar-benar kondisinya susah lah gitu ya, kondisinya sulit dan akhirnya mereka harus di PHK. Gila sih, itu menurut gue kayak wah ngeri banget gitu kan. Cuma yang pertanyaan gue ya mungkin kayaknya Kak Prima bisa jelasin sih, perusahaan tuh bisa kasih PHK ke karyawan tuh ada spesifik nggak sih Kak, alasannya harus gimana kah? Iya sih, kalau untuk itu sebenarnya itu ada kriterianya sendiri, karena pada dasarnya itu nggak boleh main pihak aja pengusaha putusin hubungan dengan karyawan. Nah itu kan kalau di kita pengaturannya ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 tenaga kerjaan. Tapi itu benar-benar limitatif alasan-alasannya, jadi nggak bisa yang semena-mena sebenarnya. Iya sih, tapi Kak kalau PHK itu misalnya kayak teman gue, kamu saya PHK ya, even pun kamu kerja bareng kita nggak akan bisa bayar gaji kamu, misalnya kayak gitu ya. Sedih itu sedih. Iya sedih sih ya, maksudnya pun jadi karyawan juga mungkin berat ya. Maksudnya satu sisi kayak gue masih butuh hidup, gue masih butuh pemasukan, tapi perusahaan juga nggak bisa menuhin apa yang jadi kewajiban dia dan apa yang jadi hak gue gitu. Kayak gue boleh nggak sih Kak menolak gitu? Kayak saya nggak mau di PHK. Ya boleh, itu ibaratnya kayak orang pacaran terus yang satu minta putus, yang satunya nggak mau putus gitu ya. Itu sedih sih. Nggak, pacaran lagi gini, dia haus dia tuh. Udah lama dia nggak pacaran, gue lihat. Gimana mau diputusin kalau pacaran kejar? Iya makanya nih Odi, ya ampun Odi. Ya bayangin aja kalau misalnya pacaran, terus yang satu minta putus, yang satunya nggak mau putus, jalan nggak tuh hubungan? Ya, enggak kan? Nah itulah yang terjadi. Kalau misalnya nih perusahaannya ini udah mau bangkrut nih, keuangannya udah tergerus banget. Terus jadi dia bilang, maaf banget, tapi kita harus memutuskan hubungan. Kamu harus di PHK. Terus kalau karyawan bilang, nggak mau, saya nggak mau di PHK. Ya mau gimana, uang untuk bayar gaji nggak ada. Kecuali kalau misalnya pemutusan hubungan kerja itu didasari oleh hal-hal yang tidak bisa diterima oleh si karyawan. Misalnya kayak ada fitnah lah atau apa gitu. Nah tapi kalau masalahnya nggak ada duit, dia juga bertahan nggak akan bisa digaji gitu. Mau nanya, ada konsekuensinya nggak kalau dia nggak setuju gitu loh? Nah, hasil deadlock diskusi itu bisa mereka mintakan dibawa ke PHI sehingga mendapatkan PHI. Apa itu PHI? Wow, Pengatur Hukum Indonesia. Ya, Hukum Indonesia. Bukan itu konteksnya, Bebe. Maaf. Nah, jadinya tuh hasil diskusi itu, hasil ketidaksepakatan itu bisa dibawa ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial, untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan PHI itu. Nah, sebelum penetapan itu ada, hak dan kewajiban para pihak itu tetap jalan. Tapi anyway, berperkara di PHI itu bukan hal yang gampang. Itu panjang dan cost banget gitu. Jadi sebelum kita menggugat ke PHI, mending pikir-pikir dulu deh.
Jadi jangan main langsung gitu. Ini komunikasikan dan saling ya memahami dan mengerti lah. Di masa pandemi lah ya gue berbicara itu kan orang-orang udah pada WFH ya. Kayak bisa nggak sih dia misalkan cuma by phone gitu atau by By phone, WA? ngapain ya? Diputusin by WA. Maksudnya Oh my god, diputusin by WA. Ini janganlah by WA. Ketika dia datang baik-baik, ya putusinnya baik-baik. Who can say where the road goes, where the day flows? Meskipun sebenarnya nggak jadi diatur berarti ya. emang ya maksudnya itu lebih etika aja ya, lebih ke etika ya. Ya walaupun akhirnya pun berita yang disampaikan juga bukan berita baik gitu ya. Ya ketika karyawan di PHK dia berhak dapat apa aja gitu. Tapi lo bisa lah jelasin dapat apa aja. Bisa, dia akan, Kalau nggak salah, tapi ya masalah tuh di undang-undang juga emang udah detail kan. Kayak lu misalnya lama kerja berapa, akhirnya lu dapat Iya dapatnya berapa ya? apa atau pesangonnya berapa gitu kan. iya, yang pasti kalau terkait efisiensi, alasan efisiensi itu nanti si karyawan itu akan dapat uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Tapi besarannya itu tergantung dari masa kerja si karyawan itu. Kalau si karyawan itu baru kerjanya setahun, ya dapatnya dikit. Bisa aku konklusikan adalah ya sebenarnya jadi memang pengusaha itu boleh melakukan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi, alasan-alasan yang tadi kita udah jelasin ke teman-teman. Terus kalau misalnya ternyata teman-teman ngerasa kayak aduh aku nggak mau di PHK gitu, ya balik lagi PHK ini harus dikomunikasikan. Jadi pengusaha dan karyawan ini harus ngobrol bareng sebenarnya. Gak bisa tuh via WhatsApp ya, sebenarnya nggak diatur detail sih di undang-undang, tapi ya etikanya adalah ya kalian harus face to face lah. Masa nembaknya face to face tapi putusnya via WhatsApp kan nggak benar. Gentle gitu. dong. Who can say where the road goes, where the day flows? Be gentle. Kita turut berduka sih kalau kalian salah satu korban PHK dan satu hal yang kita tahu banget gitu ya, nggak ada siapapun di dunia ini yang pengen kejadian seperti ini gitu kan. Nggak ada yang mau ada pandemi, nggak ada yang mau ada ekonomi jelek, nggak ada yang mau kena PHK tuh, nggak ada yang mau. Tapi percaya aja sih, percaya rezeki tuh udah ada yang ngatur. Jadi kalau kalian bisa bertahan di masa-masa sulit ini, percaya pasti akan dikembalikan rezeki yang lebih baik di kemudian hari. Amin. Gitu teman-teman. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari kita tentang pemutusan hubungan kerja. Semoga membantu teman-teman juga informasi dan sharing dari kita. Jadi ayo, mari kita main game. Mana gamesnya? Ini momen yang ditunggu-tunggu sebenarnya untuk aku dan Kak Prima. Karena to be honest ya teman-teman, kita tuh nggak pernah tahu gamesnya apa di hari kita tag video ini gitu. Jadi ini semua yang ngatur adalah Buru Pardede. Jadi kita ya udah. Oke, welcome back to Huli Kuli Ngaca. Well, di episode kali ini kita main tebaknya itu sekarang tebak lagu. Nah, sebenarnya sih nih nanti gue akan kasih cuplikan lirik ya yang semoga kalian bisa ngebantu kalian untuk nebak judulnya aja. Tapi Oke, mic gue udah siap. Are you ready? I'm ready guys. Ready. Let's go. Aku deg-degan. Gue yang deg-degan. Gue juga. Molo matua song tau, hodo mana rihonau, molo matinggang au inang, hodo nama no guno guau. Aku tahu. Gue aja yang nyanyiin ya. Itu mah ini lagunya buat gue coy, baru pangguaran dong. Betul. Yeay. Gue boleh nyanyiin nggak? Boleh nyanyiin. Oke, tangan di atas. Udah siap tuh
Siap dong. Yes. Ahanana marsi gorgor di roham. Ale inang pangin tubuh. Umbayan say marsak ho. Umbayan say tangis ho. Ayo. Siapa? Lagi? Halo? Gue deh. Ya, Gue mau coba. apa? Judulnya Gue mau coba. Inang Pangit Tubuh bukan? Ini apa ya? Gue tuh kayak sering dengar gitu. Aku tuh pilihin lagu yang kalian banget. Anjir, lagunya siapa? Tunggu bentar. Ini mah Gue nanya mak gue. Sial. Oh, gue tahu. Ini bukan sih di dia rokap. Oh, gue tahu. Coba deh putar. Gue tahu lagu. Iya kan? Harusnya lo. Tapi kayak ini liriknya nggak apa ya, asing gitu loh ya nggak sih kak? Udah. keren. Tolong hapus nada. Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. 2 minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Aldi, Aku tahu. apa Aku judulnya? Apa? Selama ini kau masih merasa Judulnya apa, aku Ju? selalu menantimu. Judul. Sabar kan gua dulu. Lama banget. Ya nyanyi potret. Judul. Ya sabar dong. Gue tahu. Udah, ya ampun, lama banget jawabnya. Ada hitungan 5 detik, Bung. Lu 1, 2, 3, 4, 5, selesai. Aldi, Gue tahu. Aldi, apa? Tolong lah. Ya Anjing, gua mau Ayo, Aldi, 3, 2, 1, cepat. 3, 2, 1, apa judulnya? Dah. Tetot. Gue. Kaprima. Salah potret. Potret. Yeah. Musik. Selama ini kau masih merasa Aku selalu menantimu 2 minggu kau tak menghampiri. Oke guys, kita saat ini berusaha untuk tetap menghibur teman-teman, terus ngasih tips and trick buat teman-teman itu setiap minggu. Jadi please jangan lupa untuk di-subscribe dan turn on notification, itu penting supaya bikin teman-teman ketawa dan menambah ilmu pengetahuan. Oke, buat kalian yang suka video ini jangan lupa untuk di like. Comment. And subscribe. Thank you for watching. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.